Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kebaktian kita secara daring di minggu pagi ini. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Nah, anak-anak semua, kalian sudah siap untuk ibadah? Sudah mandi semuanya? Iya, bagus sekali. Kita duduk yang rapi, lalu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu setia dan menyayangi kami. Karena itu, di hari ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan secara bersama-sama. Kita menyanyi lagu pujian. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hari-hari yang sudah kalian lewati sepanjang minggu yang lalu? Penuh sukacita kan? Iya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak sudah memilihnya dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 1. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, bagi yang belum bisa membaca, boleh minta bantuan mama atau bapaknya ya. Tapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu, agar kami boleh diberikan hikmat dan pengertian
kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menjadi berkat. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, layakkan kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tante mau bertanya, siapa di sini yang sering kali tidak mau dengar apa kata mama atau apa kata bapak? Siapa yang kalau pagi susah sekali bangun pagi, mama dan bapak sudah ingatkan jangan tidur terlalu malam, tapi tidak mau dengar, pegang HP lalu main game sampai jauh malam. Akhirnya pagi susah untuk bangun pagi. Nah, karena susah untuk bangun pagi, akhirnya terlambatlah ke sekolah atau terlambat untuk melakukan hal yang lain. Atau ada hal yang lain lagi. Mungkin ada anak-anak yang kadang tidak mau dengar apa kata mama dan bapak. Kalau main dilarang, jangan main terlalu jauh, atau jangan lari-lari, nanti jatuh. Tapi tidak mau dengar, akhirnya terjatuh. Ayo, kalau jatuh, kaki luka berdarah, siapa yang merasakan sakit? Nah, kalian sendiri kan? Atau mungkin ibu gurunya kasih tugas, suruh bikin PR, tapi karena terlalu banyak main, lupa dengan PR. Begitu besok sampai di sekolah, ibu guru suruh kumpul tugasnya, baru ingat, ya ampun saya belum kumpul tugas, saya lupa terlalu banyak main. Nah, apa yang terjadi? Pasti toh dapat hukuman dari ibu atau bapak guru yang memberikan tugas. Enakkah tidak dihukum? Pasti tidak enak. Yang namanya hukuman itu pasti tidak enak. Tetapi hukuman itu tetap harus diberikan supaya kita jangan mengulanginya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari Mazmur pasal 1 ini mau mengajarkan kepada kita tentang dua hal, bahwa ada yang namanya orang yang benar dan orang yang fasik atau orang yang tidak benar. Nah, apa kata pemazmur tentang orang yang benar dan orang yang fasik ini? Pemazmur bilang dalam ayatnya yang pertama bahwa orang benar hidupnya akan berbahagia, ya. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi orang benar itu akan berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang benar? Jadi, pertama, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dia tidak mau ikut berjalan dengan anak-anak lain yang mungkin mau merencanakan hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Lalu tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya. Dia tidak berdiri bersama-sama dengan orang-orang yang merencanakan untuk melakukan hal yang jahat, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia tidak berada bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang mungkin menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, ya, duduk-duduk bergosip, ya.
Nah, apalagi berikutnya adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, dia belajar firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini yang berisi firman Tuhan, semua ada di dalam untuk mengajarkan kita bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat dan setia. Karena pasti kalau kita menjadi anak-anak yang taat dan setia, pasti hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Iya toh? Betulkah tidak? Kalau anak-anak selalu menjadi anak yang dengar-dengaran sama mama dan bapa, patuh sama perintah yang diberikan oleh orang tua, maka pasti mama dan bapa akan sayang pada kalian. Mama dan bapa akan selalu mengasihi kalian. Ya, kita akan merasa senang karena orang banyak yang suka kepada kita. Teman-teman juga banyak karena kita menjadi anak yang baik, anak yang taat. Maka hidup kita pasti akan dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Nah, Tante berharap bahwa kita pun mau belajar untuk selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, kepada mama, kepada bapa. Mau mendengarkan apa yang diperintahkan, taat ya. Begitu juga taat dan dengar-dengaran kepada guru-guru kita di sekolah, bahkan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Karena kalau sedari kecil kita belajar untuk taat, maka nanti ketika kita menjadi orang dewasa pun kita akan menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang senantiasa diberkati Tuhan. Sehingga hidup kita akan senantiasa diliputi oleh sukacita. Karena itu dikatakan bahwa orang benar itu di ayatnya yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan-jalan kita kalau kita taat kepadanya. Dan seperti apa janji Tuhan kalau kita menjadi anak yang taat di ayatnya yang ketiga, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anak-anak pernah lihat pohon? Bagaimana pohon yang tumbuhnya di dekat sungai? Siapa sini yang pernah ke sungai? Lihat ada pohon yang ada di sepanjang sungai, maka pohon-pohon yang ada di situ akan tumbuh dengan subur. Kenapa dia bisa tumbuh dengan subur? Karena akar-akar dari pohon tersebut itu mendapat air yang cukup meskipun mungkin musim kemarau, musim panas. Ia tidak akan pernah kekurangan air karena dia berada di dekat sumber air. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau sudah musim berbuah, ia pasti akan punya buah yang banyak. Lalu daunnya tidak menjadi layu. Coba lihat, kalau tanaman sudah tidak sering disiram, maka lama-kelamaan daunnya menjadi kuning, akhirnya menjadi layu dan jatuh ke tanah. Tapi orang benar dikatakan ia tidak akan layu daunnya, sehingga apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Puji Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita pun mau belajar terus untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia. Anak-anak yang bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan pasti akan memampukan kita semua. Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus akan menolong anak-anak untuk belajar menjadi anak-anak yang baik. Nah, untuk belajar menjadi anak-anak yang baik, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Karena orang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah membaca Alkitab. Lalu merenungkan apa yang dia baca itu. Setelah direnungkan, ia melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Nah, demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi sukacita bagi semua, menolong anak-anak, menolong kita semua untuk menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran kepada orang tua. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Firman-Mu menolong kami untuk mau belajar taat, untuk mau belajar setia menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, lewat keteladanan Mama dan Bapa di rumah, menolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia. Dan di dalam semuanya itu kami percaya janji Tuhan bahwa ketika kami menjadi anak-anak yang taat dan setia, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Dengar. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita. Shalom.